Assalamualaikum, kembali lagi di TV Nusa Makmur. Ya, kali ini saya akan membahas terkait BPJS program JKN atau BPJS yang bayar bulanan. Jadi, saya akan membahas banyak hal ya, teman-teman. Satu, cara tutorial cara mengecek status kepesertaan. Kedua, saya juga akan membahas terkait denda. Ketiga, saya juga membahas terkait penambahan anggota peserta kepesertaan, maksudnya penambahan peserta di keluarga kita yang akan didaftarkan di BPJS. Terus, keempat, kita akan pengurangan atau melaporkan atau pencabutan status kepesertaan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia agar tidak ditagih bulanannya. Jadi gini teman-teman, mulai dari cara pengecekan status kepesertaan program JKN melalui Jika, kita bisa save nomor WA-nya. Jadi kita save nih nomor WA-nya nih. Teman-teman bisa lihat kan nomor WA-nya ini. Terus yang atas sebelah kanan tuh teman-teman, dicek nomor WA, kita simpan nomor WA-nya, lalu kita kirim pesan dengan ketik angka nomor 1, terus menu cek status peserta, ketik angka untuk menu cek status peserta. Untuk ketiga, ketik nomor induk kependudukan atau NIK atau nomor kartu Indonesia Sehat KIS. Yang keempat, ketik tanggal lahir dengan format sebagai berikut yang di dalam tanda kurung. Terus yang terakhir, informasi status kepesertaan Anda. Terus teman-teman, untuk apa ya teman-teman, untuk penambahan peserta itu sangat gampang teman-teman. Jadi untuk penambahan peserta gini, yang pertama, peserta itu sudah bergabung di kartu keluarga kita. Contoh penambahan peserta karena kita memiliki anggota baru yang berupa anak kita yang baru lahir. Jadi kita nunggu anak kita membuat membuat akte kelahiran, terus dimasukkan ke dalam KK kita. Kalau anak kita sudah memiliki NIK, terus dimasukkan ke dalam akta, dimasukkan ke dalam KK kita. Jadi anak kita itu dimasukkan ke dalam kartu keluarga kita. Jadi intinya gini teman-teman, kalau kita ingin menambahkan kepesertaan BPJS Kesehatan JKN, jadi gampang. Yang penting calon anggota baru itu sudah masuk ke dalam KK kita. Kalau sudah masuk ke dalam KK kita, maksudnya kartu keluarga kita fotokopi kartu keluarga itu yang sudah dilengkapi anggota baru, tinggal cus kita ke kantor cabang kabupaten, yaitu kantor cabang BPJS Kesehatan yang ada di kabupaten masing-masing yang teman-teman tinggali. Jadi kalau sudah membawa fotokopi KK terus KTP yang hasilnya juga dibawa, ya udah teman-teman, nanti akan diuruskan di situ. Kalau terkait ke desa dulu atau enggak, ya bisa ke desa dulu bisa. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa teman-teman, enggak masalah. Tapi kalau teman-teman ingin ke desa dulu ya enggak apa-apa. Tanya-tanya di pihak desa dulu biar semakin jelas. Tapi penambahannya ya untuk teman-teman biar jelas. Pertama, datangi kantor kepala desa. Kedua, pasti teman-teman langsung diarahkan ke kabupaten, maksudnya ke kantor cabang BPJS Kesehatan di kabupaten masing-masing.
Terus untuk pencabutan kepesertaan karena yang peserta itu sudah meninggal. Jadi yang mencabut itu adalah yang bukan mencabut, yang melaporkan itu dari anggota yang masih hidup. Maksudnya anggota keluarga yang masih hidup. Caranya mudah. Caranya kita buat surat kematian terlebih dahulu. Tapi kalau belum punya surat kematian, sebenarnya bisa. Kalau keluarga itu matinya di rumah sakit, otomatis kan ada surat kematian yang dari rumah sakit tuh. Kita ke kantor kepala desa, kita minta surat kematian dari kepala desa, terus kita urus. Intinya kita minta pengantar dan surat kematian dari kepala desa juga kita bawa semuanya, surat kematian dari rumah sakit atau surat kematian dari desa, dari kantor desa, terus kita bawa, terus kita ke kantor BPJS cabang kabupaten masing-masing. Caranya gitu teman-teman. Tapi biasanya kalau urusan pencabutan itu paling kalau kita datang ke kantor cabang BPJS di kabupaten itu nanti kita cuma dikasih brosur teman-teman. Jadi prosesnya itu secara online. Gitu. Terus untuk denda. Jadi gini, untuk denda bahaya juga teman-teman. Jadi gini, untuk denda, contoh bulan Januari kita tidak bayar sama sekali. Kita bayarkan tagihan bulan Januari di bulan Februari. Jadi bayarnya double. Kalau kelas 3 berarti bayarnya itu double jadi 70.000. Karena untuk satu bulannya itu kan tagihan 35.000. Jadi terus di bulan Februari kita bayar double tuh 70.000. Terus kita kena kecelakaan. Ya maksudnya si A itu kena kecelakaan. Terus harus dirawat inap. Lah, otomatis si A itu untuk rawat jalannya bisa. Yang penting BPJS-nya itu sudah dibayar lunas dalam waktu tersebut. Maksudnya tagihannya itu sudah dibayar lunas dalam bulan tersebut. Terus untuk rawat inapnya ini yang bahaya teman-teman. Jadi kita terkena denda yang cukup lumayan, beberapa ratus ribu lah gitu. Kita terkena denda yang cukup lumayan teman-teman. Jadi bahaya juga. Jadi janganlah kita sampai telat-telatan, kan lumayan juga dendanya itu 100.000 lebih, bahkan sampai 400.000 teman-teman. Cuma 2 bulan atau 1 bulan bisa jadi segitu. Karena dulu saya pernah mengalami itu. Karena dulu saya bayarnya itu double. Jadi kena lumayan teman-teman, 400 ribuan kalau nggak salah dulu. Jadi gitu. Jadi intinya simpel lah mengurusnya. Terus di ini teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di brosurnya, saya akan scroll pelan. Saya akan bacakan secara pelan-pelan atau saya scroll pelan. Jadi teman-teman intinya kalau ingin mendapatkan brosur ini gampang lah. Teman-teman mending dapatkan sendiri dengan simpan nih nomor WA-nya Cika di 08 11 87 50 400. Jadi teman-teman tinggal save nih nomor WA-nya Cika nih, tinggal save, terus teman-teman ini nanti ketik layanan ini, maksudnya informasi. Nanti ada teman-teman. Nanti ada. Jadi untuk apa ya? Saya ulangin lagi. Yang untuk pengurusan itu mudah lah, pengurusan terkait tambah peserta. Yang penting peserta baru itu, calon peserta baru yang akan kita tambahkan sudah terdaftar di kartu keluarga kita, sudah masuk, sudah menjadi anggota keluarga, tertulis di kartu keluarga kita atau kakak. Terus kita ke kantor desa, dari kantor desa langsung cus ke kantor cabang BPJS di kabupaten. Ya sama, pokoknya cuma 2 lah, ke kantor desa terus langsung cus dengan
dengan artian ya teman-teman, saya perjelas lagi, dengan artian kita sudah memiliki persyaratan dokumen yang lengkap. KK yang sudah tercantum tuh nomor calon anggota baru sudah masuk ke KK kita. Terus kalau untuk kita pencabutan kepesertaan, yaitu keluarga kita yang sudah meninggal, biar tidak ditagih yang penting kita gitu, kita membawa surat kematian dari rumah sakit atau desa gitu. Untuk iuran dan lain sebagainya bisa online, dan semuanya sebenarnya bisa online semua sih teman-teman. Di jawabannya ada di ini nomor WA ini nih, di nomor WA Cika, karena saya dulu pencabutan kepesertaan yang untuk nenek saya yang meninggal itu online juga teman-teman. Saya datang ke kantor cabang cuma dikasih brosur, saya disuruh mengurus online. Jadi intinya ini, kita punya ini teman-teman, punya nomor ini gitu. Dan BPJS program JKN juga juga ada aplikasinya juga teman-teman. Ada aplikasinya juga ini di Play Store, namanya aplikasi mobile JKN. Jadi teman-teman bisa akses ini teman-teman. MOBILE JKN. Ya, sekian informasi pagi ini. Assalamualaikum, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.